Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa? Eh, Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melakukan perkuliahan perdana ini dalam mata kuliah perkembangan hewan. Untuk topik pertama, kita akan berdiskusi nanti tentang gametogenesis, di mana gametogenesis ini ada dua subbagian nanti, yang yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Untuk pertemuan pertama ini, nanti Ibu akan mengajak kalian berdiskusi tentang format atau tahapan secara umum gametogenesis. Nanti baru kita masuk ke dalam tahapan spermatogenesis. Mari kita lihat pola yang terjadi di dalam tahapan gametogenesis, baik itu pola pada spermatogenesis maupun pada pola oogenesis. Pada spermatogenesis atau pada pembentukan sperma, tahapannya juga sama dengan tahapan pada pembentukan oogenesis atau ovum. Yang perlu kita menanamkan konsep pada diri dulu bahwa oogenesis dan spermatogenesis itu adalah proses pembentukan gamet yang secara umum dikatakan dengan gametogenesis. Pola gametogenesis itu ada 6 tahap, dari gametogonium menjadi gametosit 1, gametosit 2, gametid, dan gamet. Nanti pola ini akan kita lihat pada kedua proses pembentukan gamet. Mari kita lihat slide tentang bagaimana proses terjadinya spermatogenesis. Di sini kita bisa melihat bahwa ada pola umum gametogenesis, yaitu ini saya mulai dulu dengan ini, baik. Gamet itu di mana dihasilkan? Gamet dihasilkan di sebuah organ yang dinamakan dengan gonad. Pada gonad hewan jantan itu gonadnya namanya testis, pada hewan betina namanya ovarium. Berdasarkan jenis gonad ini, maka macam gamet juga ada dua, di mana macam gamet jantan atau gamet jantan itu yang dihasilkan oleh testis itu menghasilkan sperma, dan gamet betina yang dihasilkan dari organ gonadnya ovarium menghasilkan ovum. Jadi, nah ini beberapa tahapan atau pola umum daripada pembentukan gamet, baik spermatogenesis maupun oogenesis. Pada gamet spermatogenesis ada tahap proliferasi. Nah, ini terjadi perbanyakan yang berulang-ulang pada sel spermatogonium atau sel lamina basalisnya, membentuk spermatosit satu yang banyak. Kemudian baru melalui meiosis dan baru terjadi pematangan. Pada oogenesis demikian juga. Ada proliferasi, ada meiosis. Proliferasi ini terjadi secara mitosis, meiosis, kemudian terjadi pematangan. Nah, jadi kalau selama ini mungkin kita punya konsep atau mindset bahwa pembelahan mitosis hanya tidak terjadi pada sel germinatif atau itu sedikit keliru, bukan sedikit, agak keliru. Karena mengapa? Tetap terjadi mitosis pada sel gamet di mana itu pada tahap awalnya, pada tahap proliferasi untuk membentuk sel gamet. Baik, kita lihat sekarang pola umum dari pembentukan gamet. Sel induk gamet disebut dengan gametogonium.
Sel induk gamet disebut dengan gametogonium. Kemudian dia akan mengalami proliferasi, membelah secara mitosis, namanya gametosit 1. Ini polanya ya, saya nggak berbicara dulu dengan spermatogenesis atoo oogenesis. Kemudian mengalami meiosis 1 menjadi gametosit 2 atau sekunder. Dan mengalami pembelahan meiosis 2, membentuk gametid. Selanjutnya terjadi proses pematangan membentuk gamet. Nah, ini adalah pola umum pembentukan sel gamet. Sekarang kita melihat bagaimana kalau dia terjadi pembentukan pada spermatogonium, pada sperma atau spermatogenesis. Sel induknya disebut dengan spermatogonium. Nah, terjadi pembelahan yang berulang-ulang secara mitosis atau perbanyakan membentuk spermatosit 1. Pembelahan selanjutnya baru terjadi secara meiosis. Pembelahan meiosis 1 itu menghasilkan spermatosit 2 atau spermatosit sekunder. Dan dilanjutkan dengan pembelahan meiosis 2 menjadi 4 spermatid atau menjadi spermatid, dan selanjutnya terjadi proses pematangan atau transformasi morfogenesis sperma yang merubah bentuk dari spermatid menjadi sperma. Pola ini juga diikuti oleh ovum atau oogenesis, di mana sel induk ovum disebut dengan oogonium mengalami proliferasi berulang-ulang secara mitosis membentuk oosit 1 atau oosit primer. Kemudian baru dia mengalami meiosis 1 membentuk oosit 2 atau oosit sekunder. Nah, dilanjutkan dengan meiosis kedua, apabila sudah terjadi fertilisasi, kepada sebagian hewan demikian, itu membentuk ootit, baru membentuk ovum. Nah, nanti pada oogonium ini ada beberapa kekhususan atau khas dari tahapan pembentukannya. Ini nanti akan kita ulas secara khusus pada topik berikutnya, pertemuan kedua, yaitu pada minggu depan.